Ya, jadi sekarang kita coba untuk melakukan instalasi DHCP, konfigurasi, dan pengujian. Ya. Yang pertama tentu kita jalankan dulu aplikasi VirtualBox kan gitu ya. Di VirtualBox ini kita sudah punya virtual machine. Tadi yang kita buat itu adalah nih SMK, oke. Ya. Jadi pertama kita buat untuk servernya dulu. Ya, kita cloning aja ini. Cloning, klik kanan. Kita pilih di bagian sini ada clone. Ya, clone. Setelah itu kita ganti namanya menjadi server. Nih, server DHCP namanya. Server DHCP. Yang selanjutnya sudah kita buat namanya, kemudian kita next. Di sini penting, pemilihan ini penting sekali. Apa perbedaan antara full clone sama link clone? Nah, kalau full clone ini berarti seluruh ya virtual machine yang kita punya di cloning semuanya. Ya. Sedangkan yang untuk link itu hanya linknya aja dibuat. Jadi kalau seandainya full ini kita pilih, itu nanti kapasitasnya akan besar sekali. Sesuai dengan yang contohnya kita punya VM yang mau kita cloning itu 1,3 giga. Berarti kalau kita pilih full clone ini 1,3 giga juga nanti hasilnya. Ya. Kalau seandainya kita pilih link itu kecil. Itu hanya cuma kapasitasnya sangat kecil sekali, boleh dilihat nanti. Jadi sekarang kita coba pilih link clone. Cloning. Dah selesai untuk server DHCP. Sekarang coba kita lihat ukurannya berapa. Cara melihatnya, klik start. Lihat di bagian komputer, nanti klik C. Di bagian user ada, maaf, di bagian dokumen kalau nggak salah apanya ini. Dokumen. Di sini ada virtual. Oh bukan. Ya betul. Di multi solution. Di bagian sini VirtualBox VM. Di sini ada server DHCP. Kalau kita lihat ukurannya, coba kita lihat ukurannya cuma 2 mega. Sedangkan yang SMK oke ini kapasitasnya 1,3 giga. Seandainya kita pilih full clone, itu nanti yang server DHCP akan berukuran 1,3 giga juga nanti. Ibaratnya langsung di copy nih semuanya. Nah, ya, kalau link clone tadi berarti linknya aja yang dibutuhkan. Berarti yang tetap ini akan terhubung ke sini nanti. Nggak boleh dihapus. Contohnya Pak, udah ada server DHCP, kita mau hapus yang SMK OK-nya nggak boleh. Dia ngelink ke situ nanti. Nah, ya. Jadi sudah, berarti ini jangan dihapus. Ini ada kodenya di sini, link base. Nah, ada tulisannya. Ya, berarti di link ke situ. Oke, sekarang kita cloning lagi yang ini. Ya, cloning lagi. Kita buat client. Ya. Kliennya, kita kasih namanya klien. Kemudian kita klik next. Kita pilih link clone.
clone. Berarti sudah ada dua kita punya, server DHCP dan klien, berarti sudah. Sekarang coba kita lihat lagi di bagian bagian user tadi. Berarti di bagian VirtualBox sudah ada klien 1, server 1. Ya. Berarti klien ini nanti kapasitasnya kecil, sama dengan server 2 mega cuma. Ya. Nah, sekarang yang penting yang akan kita lakukan pengaturan adapter. Sekarang pilih server DHCP, klik setting. Di bagian network, di bagian server DHCP, klik setting. Kemudian di bagian network, sekarang yang adapter 1 kita buat dia menjadi NAT. Dah, berarti sudah NAT, aman. Adapter 2 kita centang ini. Kita tambahkan dia internal network. Ya. Oke. Internal network. Oke. Sekarang klien kita robah settingnya untuk network menjadi internal network. Untuk klien internal network. Satu adapter aja. Nah, untuk pengaturan adapter baik di server dan klien sudah selesai. Ya. Untuk pengaturan adapter sudah kita buat. Untuk server kita butuhkan 2 adapter. Adapter yang terhubung ke internet 1, adapter yang terhubung ke jaringan lokal atau LAN 1. Yang untuk kliennya nanti itu yang berfungsi sebagai yang berada di jaringan lokal. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk DHCP server kita butuh yang namanya DVD2. Karena paket repositori DHCP server itu berada di DVD2. Itu makanya tadi si Veres, Pak, kenapa nggak bisa, Pak? Ya Pak sengaja biarkan, boleh browsing di internet, silakan cobakan sendiri. Ya, banyak sumber informasi yang bisa digunakan. Ya. Nanti Pak jelaskan satu kali, nanti anak Bapak mencobakan aja lagi. Jadi seperti itu. Jadi sekarang kita jalankan server DHCP. Ya. Boleh langsung dijalankan server DHCP-nya? DVD2-nya harus ada. Kalau tidak ada, proses instalasinya jelas tidak akan bisa lanjut atau paket repository itu nggak akan ditemukan nanti. Root 1. Jadi seperti ini. Ada jenis usernya, ada tanda pagar seperti ini. Ya, ada tanda pagar. Jadi coba kita exit. Di sini kan belum login. Kalau kita gunakan SMK bisa 1 tanda dolar. Ya. Apa perbedaan tanda dolar dengan tanda pagar? Kalau kita exit ini kembali, ada kita masukin root, masuk ada tanda pagar. Apa menjadi perbedaannya? Itu adalah jenis user. Ya. Ada namanya super user, ada nanti namanya user biasa.
Kalau super user itu seluruh hak akses bisa dilakukan. Baik itu create, baik itu read, dan execute gitu ya. Contohnya kita exit, keluar, kita berada di user biasa. Mau masuk ke super user, kita harus menggunakan SU, super user. Baru ketikin, baru berubah dia menjadi super user. Kan seperti itu. Ya. Exit. Nah, ini user biasa. Ini masih dibatasi hak aksesnya. Ya. Sekarang kita mau pindah, ketikin SU, kasih passwordnya sesuai dengan yang waktu proses instalasi. 1 berubah. Berarti langsung super user. Instalasi DHCP kita harus atur dulu Ethernetnya, ya kan? Cara ngaturnya nano etc network interface, kan seperti itu. Ya, enter. Nah di sini, di sini ada tulisan allow upload. Allow upload ini ganti menjadi auto. Atau sebelum kita ganti, boleh kita keluar dulu, Ctrl X, enter. Ya. Ini kita clear aja, clear, bersihkan layarnya. Kita lihat dulu IP atau nama interface-nya menggunakan perintah IP spasi A. Yang perintahnya IP spasi A. Enter. Di situ ada ENP, NPOS 3 dan NPOS 8. Ya kan? ENP 0S3 dan ENP 0S8. Ada terlihat? Ada? Terlihat nama interface-nya? Ada ENP 0S3. ENP 0S3. Ada? Terlihat? Ada ENP 0S8. Yang ENP 0S3 itu mengarah ke internet. Yang ENP 0S8 mengarah ke klien. Itu dia. Itu makanya kita butuhkan 2 interface atau 2 adapter. Adapter yang mengarah ke internet, 1 mengarah ke klien 1. Itu namanya. Kalau Bapak biasanya Pak kasih nama NPOS 3, NPOS 8 gitu kan. Dia mudah menghafalnya kan. NP 0S3 dan NP 0S8. Udah tahu kita. Sekarang baru kita atur networknya. Nano menggunakan perintah nano etc network interface, kan gitu ya. Enter. Baru kita sesuaikan. Di sini kita ganti menjadi auto. Nah, kita kasih komen di atas boleh. Kita kasih terhubung ke jaringan, terhubung ke internet. Boleh seperti itu. Asal kita kasih pagar. Kalau nggak kasih pagar nanti error dia nanti. Nah, sekarang untuk ke jaringan lokal kita bikin dia statik.
untuk internet kita bikin dinamik. Ya. Ini kita kasih terhubung ke LAN gitu. Ini kita kasih auto NS8. Kan itu namanya tadi, NPOS 8. Kita kasih device NPOS 8 inet static. Seperti itu. NP0S8 inet static. Address-nya address 192.168.100.1 gitu. Network 192.168.100.0 ya. Netmask 255.255.255.0. Terakhir broadcast 192.168.100.255. Udah, seperti itu. Berarti yang internet itu kita DHCP, berarti otomatis dapat. Sedangkan untuk yang terhubung ke klien kita buat dia statik. Ya, kita masukin addressnya, masukin networknya, masukin nanti netmasknya, masukin broadcastnya. Jadi seperti itu. Kalau sudah lengkap, baru kita simpan menggunakan perintah Ctrl O, Enter, Ctrl X. Loh, nggak tampil Pak kan gitu. Nih, karena layarnya kecil, kita tinggal scroll ini. Atau biar dia ke atas, ketikin perintah clear. Ke atasnya. Berarti dibersihkan layarnya itu, langsung dia posisi yang satu baris, hilang seluruh. Ya. Jadi sekarang kita restart pengaturan networknya menggunakan perintah /etc init networking restart. Seperti itu. Itu perintahnya etc init titik networking restart. Enter. Tunggu, oke. Sekarang kita coba ping alamat server tadi. Ping 192.168.100.1. Oke, harusnya reply. Coba kita cek ke internet. Ping 888. Connect. Ya kan? Udah aman. Untuk ke internetnya udah connect. Untuk alamat IP servernya sudah ada. Ya. Sekarang baru kita lakukan proses instalasi DHCP server menggunakan perintah. Ini kita hapus saja layarnya dulu biar nggak banyak, clear, ya. Seperti itu. Sekarang baru kita gunakan perintah apt get install isc dhcp server. Nah, kan seperti itu tampilnya. Nggak diketahui itu paketnya katanya. Jadi perlu kita namanya men-scan DVD 2 karena posisi repositori ISC DHCP server itu berada di DVD 2. Nah, jadi caranya kita tambahkan dulu. Tambahkan ya. Contohnya kita langsung cari choose this image. Di mana posisinya? Kita pilih SO Debian 2, open. Kemudian kita ketikin perintah apt cd-rom add. Jadi seperti itu. Sebelum kita jalankan perintahnya, pastikan dulu di bagian DVD-nya ini sudah dicentang DVD 2. Baru kita jalankan. Otomatis di scan-nya seluruh yang berada di DVD 2 baru masukin perintah apt get install isc dhcp server. Enter. Baru dia prosesnya diketahui paketnya. Baru kita ketikin perintah
Ya, untuk lanjut proses instalasi. Bentar. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau error nggak diketahui berarti belum. Tapi kalau kita lakukan scan di saat proses instalasi, itu nggak akan terjadi. Kan ada tadi, masukin DVD, kan ada waktu pas instalasi, kan ada pertama disuruh masukin DVD, kita no kan. Suruh masukin mirror, kita no kan gitu. Harusnya kalau kita lakukan yes, ini nggak akan terjadi seperti ini. Karena sudah terbaca seluruh repository yang ada di source listnya itu. Jadi seperti itu. Kita tunggu, berarti tampil error seperti ini. Ya, tampil error seperti ini berarti proses instalasi DHCP server itu sudah selesai. Tapi butuh kita namanya untuk konfigurasi. Ya, kalau seperti ini nggak masalah, error. Error dia karena belum dikonfigurasi. Ya kan? Sekarang konfigurasi lagi. Konfigurasinya nano. Ini kita bersihkan. Kan itu. Nggak tampil dia, tekan enter terus sampai dia tampil kan. Nanti kalau nggak tampil, kamu clear. Pak, nggak ada. Ini dia butuh digeser ke atas baru ada. Karena kecil layarnya. Pusing, Pak nggak ada ketemu Pak. Wah, udah diketik-ketik pusing-pusingan. Dari ketik, ternyata harus di scroll ke atas. Nah itu yang kita ketikin. Kejadian itu banyak seperti itu. Nih, ya kan? Di clear. Contohnya udah banyak seperti itu, clear. Nah, bersihkan. Baru kita gunakan nano, etc, dhcp, dhcp count. Itu perintahnya kan? Perintahnya. Enter. Ini kita cari nanti slide. Ini dia. Slide. Di bawah slide itu pagarnya kita hilangkan semuanya. Seperti ini. Hilangkan. Kemudian kita atur sesuai dengan IP server. Ini kita kasih 192.168.100.0, ya kan? Di sini kita kasih 0. Ya. Di sini kita sesuaikan berapa rentang IP yang mau dipinjamkan ke klien. 192.168.100.2 contohnya. Berarti dari 2 sampai 92.168.100.254 boleh semuanya rentangnya dari 2 sampai 254. Ini kita kasih 192.168.100.1. Sini kita kasih smkbisa.com. Ini kita kasih alamat gateway-nya 92.168.100.1. Di sini broadcast-nya 92.168.100.255. Jadi sudah kita buat seperti ini semuanya. Kita validasi lagi. Ada betul, masih ada yang salah atau udah benar semuanya gitu. Jangan sampai nanti hilang koma seperti ini. Hilangkan koma seperti ini, itu error dia nanti. Ya. Jadi seperti itu. Bagusnya jangan dihapus, edit aja. Mana item-item yang kita hapus itu langsung ganti. Hapus langsung ganti. Jangan hapus dulu semuanya, ketikin, jangan seperti itu. Nanti susah sendiri kita nanti. Kemudian kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Tarik ini ke bawah. Ya. Ini dia posisi di bawah kan. Ya. Kemudian atur nama interface-nya. Nano, etc, default, ISC. Bentar. Nah, di sini nama interface yang terhubung ke jaringan LAN kita apa? Berarti namanya ENP 0S8. Ya kan? Enpost 8. Ke jaringan lokal kita kan itu. Ya kan?
Oke, sekarang kita coba simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Sekarang kita reboot. Kalau nggak mau, di sini aja matikannya. Matikan, hidupkan lagi nanti. Nah, hidupkan servernya. Kemudian jalankan klien. Berarti ya, udah 2 buah jalannya. Si servernya jalan, kliennya jalan untuk menguji. Sekarang pengujiannya lagi, ya kan? Untuk konfigurasi DHCP server sudah. Sekarang kita coba jalankan klien. Nih, berarti sudah 2 runningnya nanti. Yang untuk server 1, klien 1. Kita cek nanti IP yang ada di klien. Dapat nggak IP yang diberikan oleh si server? Kalau sudah dapat, berarti sudah berhasil prakteknya. Jadi seperti itu caranya. Kita lihat servernya, ini masih proses loading. Lihat kliennya. Berarti kalau dilihat di sini sudah ada 2 running. Jadi semakin banyak virtual machine ini jalan, itu semakin banyak membutuhkan source memori dari perangkat kita. Bisa nanti dipaksakan langsung mati sendiri dia nanti. Jadi jangan terlalu dipaksakan kalau kita punya laptop gitu ya. Bisa nanti hang dibikinnya. Tapi kalau perangkatnya speknya tinggi itu nggak masalah. Goyang-goyang aja dia kan. Oke. Ini servernya. Kita tunggu. Kliennya si kliennya coba kita root 1 IP A. Kan belum dapat IP. Ini kan masih kosong. Ya masih kan? Nah, coba kita cek servernya. Di mana kendalanya? Ini servernya kenapa kok nggak jalan? Kan gitu. Coba kita reset, matikan, hidupkan lagi. Enter. Apa, Fandi? Kalau kliennya, nah coba kita tes. Ini kan servernya udah jalan ini, ya kan? Coba kita lihat root IP, root 1 kan IP A kan gitu. Berarti servernya ini IP-nya 100.1 kan? Sekarang kita coba jalankan ini si kliennya IP A. Coba kita lihat IP-nya. Ini kan masih kosong. Di endpost 3 itu masih kosong. Ya kan? Sekarang kita coba restart ini. Ini networking restart. IP A. Atau kita coba reboot. Reboot atau reset, matikan. Harusnya dapat IP. Itu pengujian. Kalau nggak dapat IP berarti belum berhasil itu. Bisa jadi salahnya di DHCP atau salahnya di pengatur networknya. Biasanya di situ permasalahannya. Tunggu. Root 1 IP A. Tuh IP-nya dapat 100.2. Coba kita ping. Ping
192.168.100.1. Connect dia. Reply. Sekarang coba kita matikan servernya. Ini kan, si servernya kan. Coba matikan. Apakah kliennya tetap reply? Langsung terputus. Coba tuh. Nih, pingnya langsung terputus, nggak jalan lagi. Tertahan. Karena kliennya mati. Tuh destination dia kan. Sekarang coba kita jalankan lagi. DHCP servernya. Harusnya nanti berubah ini menjadi reply lagi. Nih, kita tunggu proses server ini jalan. Jadi seperti itu proses pengujiannya. Ya, klien. Harusnya server jalan. Ini klien langsung bisa nge-ping ke server. Tuh, langsung reply lagi. Karena servernya sudah jalan lagi. Ya. Sekarang bagaimana caranya, Pak? Biar klien ini dapat IP-nya bukan, ini kan sekarang IP-nya kan 2. Sekarang IP-nya 100.100. Kita mau ganti, otomatis dia dapat IP-nya 100.100, bukan 100.2. Caranya bagaimana? Tentu kita ganti di bagian DHCP servernya, di rank IP mau dipinjamkan. Coba kita ganti. Cari server. Di sini root, ya kan? Root 1 nano etc DHCP DCOM. Cari bagian S-line. Di sini kita ganti ranknya itu 2 ganti menjadi 100. Dah. Simpan lagi. Ctrl X, ini tarik ke bawah, langsung di reboot. Langsung matikan. Sekarang biar klien itu dapat IP langsung 100, reboot juga dia. Reboot. Reboot itu kan mati hidup lagi gitu. Dah. Biar seluruh config itu berubah semuanya. Biasakan kalau Bapak biasanya seperti itu. Ada konfigurasi, selesai semuanya langsung reboot, lihat baru. Sama, di saat kita atur mikrotik seperti itu juga. Jangan nanti otak-atik. Udah berhasil. Berhasil enggaknya reboot dia dulu. Ya, udah hidup lagi, cek. Nah, di situ nanti. Kalau pas kita atur berhasil, mana tahu udah banyak config yang kita lakukan, nggak tahu mana yang sedang digunakannya, entah yang pertama kita gunakan, entah yang terakhir. Jadi seperti itu. Sekarang kita coba dilihat di bagian klien. Root 1 IP A. 100.100. Udah berhasil prakteknya. Jadi untuk praktek DHCP seperti itu aja. Nah, tahapannya setting adapternya sesuai dengan topologi yang kita inginkan. Bukan harus seperti ini topologinya. Sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau yang praktek sekarang itu seperti yang Bapak bikin di papan tulis tadi. Seperti itulah topologinya. Yang mengarah ke internet dan mengarah ke klien. Jadi butuh 2 adapter. Nah, jadi seandainya Pak servernya saya nggak akses ke internet, saya aksesnya ke server lagi. Berarti kita mainkan di bagian adapternya nanti. Jadi seperti itu. Setelah kita atur adapternya, kita atur nanti IP address server. Ya kan? Setelah diatur, dicek. Ya. Dicek, baru nanti proses instalasi paket repository DHCP servernya. Itulah apt get install isc DHCP server, kan gitu. Setelah install, kita konfigurasi, dah
Kita reboot, langsung hidupin kliennya. Cek, nanti boleh menggunakan ping. Udah dapat IP berarti udah berhasil praktek. Oke, jadi seperti itu untuk praktek di HCP server. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada? Nggak ada?